Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama Ibu di channel Kelas Kimia. Apa kabar semuanya? Insya Allah sehat ya. Pada video kali ini, kita akan belajar tentang teori asam basa yang meliputi teori asam basa Arrhenius, teori asam basa Bronsted-Lowry, dan teori asam basa Lewis. Simak video ini sampai selesai. Asam dan basa merupakan dua senyawa kimia yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Sifat yang paling mencirikan asam adalah terasa asam jika dirasakan oleh indera pengecap. Misalnya, asam asetat yang biasa dikenal dengan asam cuka, asam sitrat yang terkandung dalam jeruk, dan asam formiat yang dikeluarkan oleh sengatan semut merah. Sementara itu, senyawa basa apabila dirasakan dengan indera pengecap, rasanya akan pahit dan terasa licin. Contohnya adalah sabun, dan ada jenis basa lain yang bersifat kaustik atau membakar, misalnya soda abu yang digunakan untuk anti sumbat pada saluran air. Nah, pertanyaannya, mengapa bahan-bahan tersebut mempunyai sifat asam atau basa? Apakah sebenarnya yang dimaksud dengan asam dan basa itu? Sifat asam dan basa dari suatu larutan dapat dijelaskan menggunakan beberapa teori, yaitu teori asam basa Arrhenius, teori asam basa Bronsted-Lowry, dan teori asam basa Lewis. Ketiga teori ini mempunyai dasar pemikiran yang berbeda, tetapi saling melengkapi. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah teori asam basa Arrhenius. Svante Arrhenius pada tahun 1887 mengemukakan bahwa asam adalah suatu zat yang apabila dilarutkan dalam air akan menghasilkan ion H+. Senyawa asam Arrhenius dapat dirumuskan sebagai HXA menghasilkan XH+ ditambah YX-. Contohnya adalah reaksi ionisasi larutan HCl dalam air. HCl hanya adalah 1 dan Cl-nya pun ada 1, sehingga menghasilkan H+ dan Cl-. Selanjutnya reaksi ionisasi larutan asam fosfat H3PO4. H ada 3 menjadi 3H+, dan PO4 ada 1 menjadi PO4 3-. Berdasarkan teori Arrhenius ini, yang menyebabkan suatu larutan bersifat asam adalah karena adanya ion H+ yang dihasilkan. Jumlah ion H+ dari ionisasi 1 mol asam disebut dengan valensi asam. Sehingga untuk HCl, valensi asamnya adalah 1 karena H+ yang dihasilkan adalah 1. Dan untuk H3PO4, valensi asamnya adalah 3 karena H+ yang dihasilkan ada 3. Selanjutnya, berdasarkan jumlah ion H+ yang dihasilkan ketika larut dalam air, asam dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama adalah asam monoprotik, merupakan asam yang hanya menghasilkan 1 buah ion H+ untuk setiap molekulnya. Contoh, HCl menghasilkan H+ dan Cl-. HNO3 menghasilkan H+ dan NO3-. Terlihat bahwa jumlah ion H+ yang dihasilkan adalah 1, dan asam monoprotik mempunyai valensi asam 1. Yang kedua adalah asam diprotik, merupakan asam yang menghasilkan 2 ion H+ tiap molekulnya. Contoh, H2SO4 menghasilkan 2H+ ditambah SO4 2-, dan H2S menghasilkan 2H+ ditambah S2-. Untuk asam diprotik ini menghasilkan 2 valensi asam. Dan terakhir, asam triprotik merupakan asam yang menghasilkan 3 ion H+ untuk setiap molekulnya. Contoh, H3PO4 menghasilkan 3H+ ditambah PO4 3-. Untuk asam triprotik ini mengandung 3 valensi asam. Selanjutnya,
Arrhenius mengungkapkan bahwa basa merupakan senyawa yang dapat memberikan ion hidroksi atau OH- jika dilarutkan dalam air. Senyawa basa Arrhenius dapat dirumuskan sebagai LOHY menghasilkan Ly+ ditambah YOH-. Contohnya adalah reaksi ionisasi larutan KOH dalam air. KOH, K-nya ada 1 dan OH-nya pun ada 1, sehingga menghasilkan K+ ditambah OH-. Reaksi ionisasi larutan BaOH 2 kali. Ba-nya ada 1 menjadi Ba2+, dan OH-nya ada 2 menjadi 2 OH-. Berdasarkan teori Arrhenius ini, yang menyebabkan suatu larutan bersifat basa adalah karena adanya ion OH- yang dihasilkan. Jumlah ion OH- dari ionisasi 1 mol basa disebut dengan valensi basa. Sehingga untuk KOH valensi basanya adalah 1 karena OH- yang dihasilkan adalah 1. Kemudian untuk BaOH 2 kali valensi basanya adalah 2 karena jumlah OH- yang dihasilkan adalah 2. Selanjutnya, berdasarkan jumlah ion OH- yang dihasilkan ketika larut di dalam air, basa dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama adalah basa monohidroksi, merupakan basa yang hanya menghasilkan sebuah ion OH- untuk setiap molekulnya. Contoh, NaOH menghasilkan Na+ dan 1 OH-. KOH menghasilkan K+ ditambah 1 OH-. Sehingga basa monohidroksi ini mengandung valensi basa 1. Yang kedua, basa dihidroksi merupakan basa yang menghasilkan 2 ion OH- untuk setiap molekulnya. Contoh, MgOH 2 kali menghasilkan Mg2+ ditambah 2 OH-. CaOH 2 kali menghasilkan Ca2+ ditambah 2 OH-. Sehingga untuk basa dihidroksi ini mengandung 2 valensi basa. Dan terakhir, basa trihidroksi yang merupakan basa yang menghasilkan 3 ion OH- untuk setiap molekulnya. Contoh, AlOH 3 kali menghasilkan Al3+ ditambah 3 OH-. Sehingga untuk basa trihidroksi ini mengandung 3 valensi basa. Sampai di sini paham ya? Teori asam basa Arrhenius ini mempunyai beberapa kelemahan. Di antaranya yang pertama, hanya berlaku untuk senyawa yang dilarutkan dalam air saja. Teori ini tidak memuaskan untuk menjelaskan tentang sifat asam dan basa pada larutan bebas air atau pelarutnya bukan air. Kelemahan yang kedua, tidak dapat menjelaskan sifat asam dan basa yang tidak melalui pembentukan ion H+ dan ion OH-. Dan kelemahan-kelemahan ini kemudian disempurnakan oleh teori asam basa lainnya. Kelemahan dari teori Arrhenius dijawab oleh Johannes Nicolaas Brønsted dari Denmark dan Thomas Martin Lowry dari Inggris pada tahun 1927. Mereka mengembangkan konsep asam basa berdasarkan serah terima proton atau H+, yang kemudian kita kenal dengan istilah teori asam basa Brønsted-Lowry. Menurut konsep ini, asam adalah spesies yang dapat memberikan proton atau donor proton, donor H+. Sementara itu, basa adalah spesies yang menerima proton atau akseptor proton, akseptor ion H+. Suatu asam setelah melepaskan 1 protonnya akan membentuk spesies yang disebut dengan basa konjugasi. Sedangkan basa setelah menerima proton akan membentuk spesies yang kita sebut dengan asam konjugasi. Sehingga kemudian kita kenal dengan istilah pasangan asam basa konjugasi. Asam berpasangan dengan basa konjugasi dan basa berpasangan dengan asam konjugasi. Nah, bagaimana kita menentukan pasangan asam basa konjugasi dari suatu reaksi? Mari kita perhatikan contoh reaksi berikut ini. HCl ditambah NH3 menghasilkan Cl- ditambah NH4+.
Asam adalah donor proton. Perhatikan zat di sebelah kiri, HCl. Agar menjadi Cl- yang ada di sebelah kanan, HCl harus melepaskan protonnya, melepaskan ion H+-nya yang diberikan kepada NH3. Sehingga HCl merupakan asam, sedangkan Cl- merupakan basa konjugasinya. Sementara itu, NH3 di sebelah kiri menerima proton dari HCl agar menjadi NH4+ seperti pada produknya. Sehingga NH3 sebagai akseptor proton merupakan basa dan NH4+ sebagai asam konjugasinya. Dan diperoleh pasangan asam basa konjugasinya adalah HCl dengan Cl-, HCl sebagai asam, Cl- sebagai basa konjugasinya, dan NH4+, NH3, NH4+-nya sebagai asamnya, dan NH3 sebagai basa konjugasinya. Soal ini dapat dikerjakan dengan cara yang lebih singkat dengan tips. Pasangan asam basa konjugasi mempunyai perbedaan satu atom hidrogen, dan yang merupakan asamnya mempunyai atom H atau atom hidrogen lebih banyak. Untuk reaksi HCl ditambah NH3, reaksi kesetimbangan Cl- ditambah NH4+, HCl berpasangan dengan Cl-. Kenapa? Ya, karena kedua senyawa ini adalah mirip dan memiliki perbedaan jumlah atom hidrogen sebanyak 1. Dan NH3 berpasangan dengan NH4+ yang mempunyai perbedaan 1 hidrogen juga, di mana NH3 mempunyai 3 atom hidrogen, sedangkan NH4+ mengandung 4 hidrogen. Perhatikan ya, dalam reaksi ini, HCl memiliki atom hidrogen lebih banyak daripada Cl-, sehingga HCl bersifat asam dan Cl- menjadi basa konjugasinya. Begitu juga dengan NH3, memiliki jumlah atom hidrogen lebih sedikit daripada NH4+. Perhatikan, sehingga merupakan basa dan NH4+ adalah asam konjugasinya. Hasilnya sama ya, pasangan asam basa konjugasinya adalah HCl dengan Cl- dan NH4+ dengan NH3. Agar lebih paham lagi tentang penentuan pasangan asam basa konjugasi ini, perhatikan contoh soal berikut. Untuk reaksi HCl ditambah H2O, reaksi kesetimbangan H3O+ ditambah Cl-. HCl berpasangan dengan Cl- karena keduanya adalah senyawa yang mirip, yang hanya memiliki perbedaan jumlah atom hidrogen sebanyak 1. Dan H2O berpasangan dengan H3O+ yang mempunyai perbedaan 1 hidrogen juga, di mana H2O memiliki 2 atom hidrogen, sementara H3O+ memiliki 3 atom hidrogen. Dalam reaksi ini, HCl memiliki jumlah atom hidrogen lebih banyak 1 daripada Cl-, sehingga HCl bersifat asam, sementara Cl- adalah basa konjugasinya. Begitu juga dengan H2O, memiliki jumlah atom hidrogen lebih sedikit daripada H3O+, sehingga H2O sebagai basa dan H3O+-nya sebagai asam konjugasinya. Kemudian diperoleh pasangan asam basa konjugasinya adalah HCl dengan Cl- dan H3O+ dengan H2O. Selanjutnya untuk reaksi HF ditambah H2O menghasilkan H3O+ dengan F-, HF akan berpasangan dengan F-, sementara H2O akan berpasangan dengan H3O+. HF memiliki jumlah atom hidrogen lebih banyak dari F-, sehingga HF sebagai asam, kemudian F- sebagai basa konjugasinya. Dan H2O karena memiliki jumlah atom hidrogen lebih sedikit daripada H3O+, maka H2O sebagai basa dan H3O+ sebagai asam konjugasinya. Sehingga diperoleh pasangan asam basa konjugasi dari reaksi ini adalah HF dengan F- dan H3O+ dengan H2O. Oke, jadi lebih paham ya. Pada tahun 1923, seorang ahli kimia dari Amerika Serikat bernama Lewis
memperkenalkan teori asam basa yang tidak melibatkan transfer proton, melainkan melibatkan penyerahan dan penerimaan pasangan elektron bebas. Sehingga partikel atau senyawa yang tidak memiliki atom hidrogen atau proton juga dapat diklasifikasikan sebagai asam maupun basa. Menurut Lewis, asam adalah senyawa atau ion yang merupakan penerima atau akseptor pasangan elektron bebas. Sedangkan basa merupakan senyawa atau ion yang menerima pasangan elektron bebas. Perhatikan contoh reaksi berikut ini. NH3 ditambah BF3 menghasilkan NH3BF3. Untuk NH3, rumus strukturnya dapat digambarkan sebagai berikut. Terlihat atom pusatnya yaitu nitrogen yang memiliki pasangan elektron bebas. Kemudian kita buat rumus struktur BF3, di mana atom B sebagai pusat tidak memiliki pasangan elektron bebas. NH3 mendonorkan pasangan elektron bebasnya kepada BF3 sehingga membentuk NH3BF3 melalui ikatan kovalen koordinasi. Nah, menurut teori asam basa Lewis ini, NH3 berperan sebagai basa karena mendonorkan pasangan elektron bebasnya, dan BF3 berperan sebagai asam karena menerima pasangan elektron bebas dari NH3. Paham ya? Ya, bagaimana? Insya Allah paham ya. Selanjutnya, kerjakan latihan soal mandiri berikut ini. Soal nomor 1, tuliskan persamaan reaksi ionisasi asam dan basa berikut. HNO2, BaOH2 kali, H2SO4, CH3COOH, dan NH4OH. Soal nomor 2, tuliskan pasangan asam basa konjugasi dari reaksi di bawah ini. Sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. H2O menghasilkan PO43- plus H3O+. HCN ditambah H2O menghasilkan CN- plus H3O+. Kemudian CH3NH2 ditambah HCl menghasilkan CH3NH3+ plus Cl-.